Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Fa ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang datang dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yatamanna ahadukum al-maut imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musii'an fala'allahu yasta'tibu. La yatamanna ahadukum al-maut. Tidak boleh bagi kita menginginkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Karena kalaulah kita ini adalah orang baik, maka siapa tahu ia bisa menambah kebaikannya. Wa imma musian, jikalau kita memang berada dalam keadaan buruk, tidak dalam keadaan baik, banyak dosa, banyak maksiat yang kita lakukan, fala'allahu yasta'tibu, maka dengan kehidupan yang masih Allah berikan kepada kita, itu kesempatan bagi kita untuk bertobat, memperbaiki diri. Maka dalam hal ini ataupun dengan hadis ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Dilarang sangat bagi kita seorang muslim menginginkan kematian bagaimanapun keadaan kita. Walaupun kita merasa diri mungkin dalam keadaan sedang baik-baiknya sekarang, kondisi kita dalam keadaan taat kepada Allah, kita adalah orang yang soleh, namun tetap tidak boleh bagi kita meminta kematian cepat dengan menganggap bahwa dengan mati cepat kita akan masuk surga langsung. Kita sudah memastikan seakan-akan diri kita akan mati dalam keadaan baik. Tidak dibolehkan dalam syariat seperti itu. Kenapa demikian? Alasan dari Rasulullah SAW, bagi kita seorang muslim tidak boleh meminta kematian datang secepatnya, karena bisa saja kalau kita memang orang baik, yang tidak boleh merasa baik sebenarnya nggak boleh. Nah, bagi seseorang yang memang mungkin dalam keadaan baik, maka panjang umur bagi dirinya itu bagus, kesempatan baginya untuk memperbanyak amal soleh dan amal soleh. Nah, bagaimana dengan keadaan sebaliknya? Walaupun kita dalam keadaan misalnya sedang banyak maksiat yang kita lakukan, kita di posisi yang kurang beruntung, kita merasa diri masih bergelimang dengan dosa, itu juga tidak boleh berputus asa dengan mengharap kematian, dengan menyangka apa, ya Allah matikan aku aja, ya Allah wafatkan aku aja sesegera mungkin, biar aku jangan bertambah maksiat di sisa-sisa umurku ini. Jangan sampai aku mengisi sisa-sisa umurku ini dalam maksiat. Daripada nanti panjang umur bertambah maksiat, maka ya Allah wafatkan aku segera. Ini nggak boleh. Terkadang Allah memberi kepada kita kesempatan umur yang sedikit panjang. Allah berkeinginan dari diri kita itu dengan umur yang Allah berikan untuk kita kembali kepadanya, bertobat. Yang dengan taubat ini insya Allah akan terampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan. Itu hikmah, ya. Kenapa kita tidak boleh meminta mati? Dilarang, saudaraku. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun kita dalam keadaan baik sekalipun, ataupun sebaliknya kita dalam keadaan buruk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La yatamanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu yazdadu wa imma musii'an fala'allahu yasta'tibu. Ya, hadis sahih Bukhari. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian sebelumnya juga kita sempat sampaikan apa? Hadis yang datang dari sahabat mulia, ya, Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nas khair? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayun nas syarr?
qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Al-Hakim. Jadi ada seseorang yang datang menjumpai Nabi, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bagus? Siapakah manusia yang paling baik?" Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat ini, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling bagus adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, dan di dalam panjangnya umur dia juga memperpanjang amal baiknya. Dia juga bagus amalnya. Sedangkan ketika ditanyai, "Ya Rasulullah, ayyun nas syarr?" Siapakah manusia yang paling buruk? Nabi kemudian menjawab, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Seburuk-buruk manusia adalah orang yang juga panjang umurnya, namun di dalam panjangnya umur dia isi umurnya tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk amalnya. Nah, inilah seburuk-buruk manusia. Makanya ada hikmah terkadang bagi orang yang dia adalah pemaksiat yang kemudian dipanjangkan umur oleh Allah. Untuk apa? Hakikat dari panjang umur bagi pemaksiat, Allah berkehendak, berkeinginan sangat dari seorang hamba ini untuk bertaubat. Jadi jangan kita merasa gembira dengan panjang umur. Dengan panjang umur itu kita bisa memperbanyak maksiat lagi, jangan. Kita bisa menikmati dunia dengan panjang, jangan. Hakikatnya Allah tidak ingin kita dengan panjang umur untuk bermaksiat kepadanya, untuk lebih banyak menikmati, berlena, berfoya-foya misalnya dengan harta. Allah tidak ingin itu. Allah tidak ingin kita betah dengan maksiat tersebut, tidak. Yang Allah inginkan dari panjang umur adalah memperbanyak kebaikan, dan yang Allah inginkan dari panjang umur adalah memperbaiki diri, bertobat dari setiap dosa yang pernah dilakukan. Itulah makna panjang umur. Maka ada dua nikmat sebagaimana yang tersebutkan dalam sebuah hadis, ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia mereka lalai dengan dua nikmat ini. Mereka tidak memaksimalkan dua nikmat ini. Allah telah berikan dua nikmat ini kepada setiap insan, tapi setiap insan pula tidak mensyukuri dua nikmat ini. Maghbun. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu. Begitu banyak kalau kita perhatikan orang sehat tapi tidak beribadah kepada Allah. Mereka tidak gunakan kesehatannya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mereka gunakan sehat itu malah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan nikmat yang kedua adalah nikmat waktu. Apa hikmah dari nikmat waktu? Nikmat kesempatan itu, saya sering sampaikan, kesempatan memiliki dua makna. Kesempatan pertama adalah untuk supaya kita bisa bertaubat. Kesempatan untuk bertaubat dari setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dan kesempatan yang kedua bermakna di sisa-sisa umur atau kesempatan kita memperbaiki diri dan memperbaiki amal soleh sampai kita tutup usia dengan husnul khotimah. Itulah makna dari kesempatan. Kalau ada kesempatan yang masih Allah berikan kepada setiap kita, namun kesempatan itu tidak digunakan untuk dua hal yang sangat urgent ini, maka sungguh tidak ada arti sama sekali bagi kita kesempatan itu. Disitulah nanti titik kekufuran kita terhadap nikmat waktu. Allah kasih kesempatan tapi kita sia-siakan. Semestinya dengan ada kesempatan pula bagi kita pemaksiat untuk bertaubat. Semestinya dengan dikasih oleh Allah kesempatan, maka kesempatan pula bagi kita untuk memperbaiki amal soleh. Namun kita tidak gunakan untuk dua hal ini. Maka dialah yang dikatakan nanti orang yang sangat merugi. Yang Allah bahkan bersumpah demi waktu, demi masa, wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu demi masa berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Mereka tidak memanfaatkan waktu untuk amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mereka tidak isi waktu tersebut untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal soleh. Ya, menambah ilmu dan menambah amal. Dan mereka tidak hidup dalam saling menasihati. Ya, mereka tidak aktif dalam majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu lah nanti kita, di majelis kajian lah, di majelis ta'lim lah kita akan diingatkan tentang kebenaran.
Di situ kita akan saling menasihati di atas kebenaran dan dalam kesabaran. Maka saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jalanilah setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah setiap apa yang Allah larang. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap kita memperhatikan diri kita masing-masing, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat. Apa yang telah kita persiapkan? Hendaknya kita selalu memperhatikan diri. Subuh ini kita sedang mempersiapkan apa untuk hari esok kita, untuk hari akhirat kita. Karena belum tentu kita akan hidup sampai ke siang hari nantinya. Kalau memang Allah takdirkan kita, berikan kesempatan untuk hidup di siang hari nanti insya Allah, ayo kita perhatikan lagi. Kira-kira apa yang sudah kita persiapkan yang terbaik untuk akhirat kita. Perhatikan dan perhatikan. Dan perintah perhatikan di sini tidak menunggu momen-momen tertentu. Setahun sekali, pas tahun baru misalnya. Ataupun pas kita ulang tahun. Bukan seperti itu saudaraku. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, enggak. Setiap saat kita harus perhatikan diri kita, kira-kira apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Karena mungkin saja kematian datang tiba-tiba, kita tanpa persiapan apa-apa. Gak ada yang tahu setelah keluar dari musola ini kita akan hidup lagi. Kita bisa menghirup udara segar lagi saudaraku. Gak ada yang tahu. Mungkin saja setelah kajian ini selesai kita akan meninggal dunia. Mungkin saja siang nanti, mungkin saja sore nanti, mungkin saja malam ini kita akan berpisah dengan dunia ini. Maka perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah engkau perhatikan apa yang telah engkau persembahkan, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari esokmu, untuk hari akhirat. Itu persiapan di setiap saat. Kemudian wattaqullah. Perintah wattaqullah yang kedua dalam ayat ini diulangi oleh Allah adalah ajakan untuk supaya kita beristiqomah dengan takwa. Ini makna pengulangannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pertama ittaqullah diperintahkan oleh Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita persiapkan di hari esok nanti, di hari kiamat. Maka wattaqullah yang kedua adalah istiqomahlah kamu dengan takwa sampai kamu mati dengan husnul khotimah, mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang kami sampaikan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.